Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam materi pelajaran akuntansi untuk kelas 12. Yang harus kalian ingat adalah pelajaran akuntansi di kelas 12 ini cukup padat, sehingga saya berharap kalian fokus hingga pada akhirnya dapat memahami pelajaran akuntansi ini dengan baik. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah kita belajar tentang konsep-konsep dasar akuntansi. Diawali dengan sejarah akuntansi itu sendiri. Berdasarkan catatan sejarah, istilah akuntansi ini ditemukan 3600 sebelum Masehi di daerah Babilonia atau yang sekarang kita kenal dengan Irak. Namun, sejarah mencatat bahwa akuntansi itu mulai diperkenalkan oleh seorang agamawan serta seorang ilmuwan yang bernama Luca Paciolo dengan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita di Italia. Nah, dari Italia berkembang ke seluruh negara Eropa, bahkan sampai dengan Amerika. Dari Italia berkembang sampai ke Belanda, dan pada akhirnya melalui Belanda, bangsa ini mengenal yang dimaksud dengan istilah pembukuan. Lalu, kenapa namanya sekarang menjadi akuntansi? Nah, ini karena perjalanan ilmu dari pembukuan berubah menjadi pembukuan sistem Anglo-Saxon di Amerika, sehingga pada akhirnya kita mengenal istilah akuntansi. Pengertian akuntansi itu sendiri dapat kita pahami melalui 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah pengidentifikasian, mulai dari pencatatan, pengkomunikasian peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi bisnis. Yang kedua adalah tahap pengikhtisaran, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan, baik itu laporan keuangan, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, itu adalah definisi dari akuntansi. Lalu, akuntansi ini diperlukan oleh siapa? Ada 2 pengguna data akuntansi. Yang pertama adalah pihak internal dan pihak eksternal. Berikutnya adalah mengenai profesi akuntansi. Kita mengenal saat ini ada yang namanya public accounting, yaitu memberikan layanan jasa pada publik dalam bidang pemeriksaan atau auditing, pajak, dan konsultasi manajemen. Yang kedua adalah private accounting, mempunyai peran sebagai pegawai perusahaan yang akan menangani aktivitas-aktivitas penentuan biaya. Yang ketiga adalah not for profit accounting, yang memberikan layanan jasa mencatat dan melaporkan peristiwa-peristiwa ekonomi atau instansi pemerintah atau organisasi yang tidak profit motif. Asumsi-asumsi yang digunakan di dalam akuntansi itu meliputi yang pertama adalah monetary unit assumption,
Yaitu asumsi ini mensyaratkan bahwa hanya data keuangan yang dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi. Jadi jelas, dalam pembahasan akuntansi adalah berbicara tentang data keuangan. Yang kedua, dimaksud economic entity assumption, yaitu menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa ekonomi dapat diidentifikasi dengan fakta-fakta yang akuntabel. Artinya, entity assumption ini adalah bahwa adanya pemisahan yang jelas antara harta pemilik dengan harta perusahaan. Yang ketiga adalah going concern. Asumsi ini menyatakan bahwa kegiatan entitas ekonomi akan berlanjut terus sepanjang masa. Artinya, dengan adanya pelaporan keuangan yang valid, yang akuntabel, diharapkan bahwa kelangsungan usaha dapat berjalan dengan waktu yang cukup lama. Nah, sahabatku, itulah pembahasan tentang konsep-konsep dasar akuntansi. Mudah-mudahan dengan mempelajari konsep dasar akuntansi ini bisa memberikan sedikit gambaran mengenai pelajaran akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.